Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saya ucapkan kepada rekan semua. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah memberi kita rahmat, nikmat seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Kemudian selawat dan salam tidak lupa kita doakan untuk Nabi kita yakni Nabi Muhammad SAW. Baik, perkenalkan nama saya Cindy Dwi Safitri dengan NIM 22002234. Di sini saya akan mempresentasikan materi perkuliahan mengenai kode etik dan sumber nilai aktivitas public relation. Baik, langsung saja kepada materi yang pertama yaitu pengertian kode etik public relation. Pengertian kode etik Humas dikutip dari jurnal analisis isi mengenai pelanggaran kode etik profesi public relation dalam film Thank You for Smoking pada tahun 2016 karya Erlina Rumoy. Kode etik Humas adalah serangkaian peraturan yang disepakati bersama untuk menyatakan sikap atau perilaku para anggota profesi Humas. Karena berisikan peraturan, kode etik Humas bersifat mengikat, baik secara normatif maupun sebagai tanggung jawab dan kewajiban moral dari profesi Humas atau public relation. Kode etik Humas berisikan pedoman tentang baik buruknya suatu perilaku, serta hak dan kewajiban moral yang hendaknya diterapkan oleh praktisi Humas atau public relation. Secara umum, kode etik merupakan suatu sistem norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan apa yang salah, apa yang baik dan apa yang tidak baik. Kode etik juga menyatakan perbuatan apa saja yang harus dilakukan dan perbuatan apa saja yang harus dihindari. Singkatnya, kode etik adalah suatu pola aturan, tata cara, pedoman dan batasan-batasan ketika melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas anggota dari perusahaan itu sendiri. Kode etik biasanya merupakan aturan tertulis yang sistematis dan dengan sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan ketika dibutuhkan dan dapat difungsikan sebagaimana mestinya. Kemudian materi yang kedua, aturan kode etis Humas dalam praktik public relation, yaitu ada dua. Yang pertama kode etik Perhumas dalam Indonesia, kemudian yang kedua kode etik Humas IPRA atau International Public Relation Association. Baik, yang pertama itu kode etik Perhumas dalam Indonesia. Dalam situs Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia atau Perhumas, dituliskan bahwa kode etik Perhumas punya 4 pasal yang isinya harus ditaati oleh anggota organisasi, yaitu yang pertama pasal 1 adalah secara garis besar pasal ini membahas tentang komitmen pribadi dari anggota Perhumas. Misalnya, anggota Perhumas berperan secara nyata dan sungguh-sungguh dalam upaya masyarakat dan kepentingan Indonesia. Kemudian pasal yang kedua, pasal kedua ini membahas tentang perilaku anggota Perhumas terhadap klien atau atasan. Misalnya, menjamin kerahasiaan dan kepercayaan yang diberikan oleh klien atau atasan, maupun mantan klien atau mantan atasan. Kemudian pasal 3 secara garis besar adalah pasal ini berisi tentang perilaku anggota Perhumas terhadap masyarakat dan media massa. Misalnya tidak menyebarluaskan informasi yang tidak benar atau menyesatkan sehingga dapat menodai profesi kehumasan. Kemudian pasal yang keempat ini berisi tentang perilaku anggota Perhumas terhadap rekan sejawat. Misalnya tidak menawarkan diri atau mendesak klien atau atasan untuk menggantikan kedudukan sejawatnya.
atau teman seangkatannya. Kemudian poin yang kedua yaitu kode etik Humas IPRA atau International Public Relations Association. Melansir dari situs International Public Relations Association atau IPRA, kode etik Humas IPRA mempunyai 18 poin penting yang harus dipenuhi dan diterapkan dan ditegakkan oleh praktisi humas yang bergabung dalam suatu organisasi. 18 poin tersebut ya, yang pertama yaitu ketaatan. Ketaatan merupakan prinsip-prinsip dalam Piagam PBB atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Kemudian yang kedua integritas, yaitu bertindak secara jujur dengan penuh integritas setiap saat untuk meyakinkan dan mempertahankan kepercayaan mereka dengan siapa saja praktisi PR berhubungan. Kemudian poin yang ketiga, dialog, yaitu berusaha membentuk moral kultural, intelektual dan melakukan dialog dan mengakui hak semua pihak yang terlibat untuk mengemukakan pendapatnya. Kemudian poin yang keempat yaitu keterbukaan. Artinya berlaku jujur dan terbuka dalam mengungkapkan nama, organisasi dan kepentingan yang diwakili. Kemudian poin yang kelima, konflik. Artinya menghindari konflik kepentingan dan mengungkapkan konflik tersebut kepada pihak-pihak yang terkait jika diperlukan. Kemudian poin yang keenam, kerahasiaan. Artinya menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan kepada mereka. Kemudian poin yang ketujuh, ketepatan. Artinya melakukan langkah-langkah yang wajar untuk meyakinkan kebenaran dan ketepatan dari semua informasi yang diberikan. Kemudian poin yang kedelapan, kebohongan. Artinya mengupayakan dengan segala cara untuk menyampaikan berita yang salah atau menyesatkan, yaitu melakukan secara hati-hati untuk menghindari hal tersebut dan memperbaiki secara cepat jika ternyata terdapat kesalahan. Kemudian poin yang ke-9, penipuan. Artinya dilarang mendapatkan informasi dengan cara menipu atau tidak jujur. Kemudian poin yang ke-10, pengungkapan. Artinya dilarang membentuk atau menggunakan organisasi manapun sebagai suatu wahana terbuka yang sebenarnya mengandung kepentingan tersembunyi. Kemudian poin yang ke-11, keuntungan. Dilarang menjual dokumen kepada pihak ketiga atau salinan dokumen yang diperoleh dari pejabat publik. Kemudian poin yang ke-12 yaitu artinya dalam memberikan jasa profesional dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan jasa dari orang lain dari pihak yang berkaitan. Kemudian poin yang ke-13 yaitu pembujukan. Dilarang baik secara langsung atau tidak langsung menawarkan atau memberikan imbalan dalam bentuk uang atau yang lain kepada penjabat, pemerintah atau media atau pihak lain yang berkepentingan. Kemudian poin yang ke-14 yaitu pengaruh. Artinya dilarang menawarkan atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum untuk hal yang dapat mempengaruhi pejabat publik, media, dan pihak lain yang berkepentingan. Kemudian poin yang ke-15 yaitu persaingan, yaitu dilarang melakukan hal-hal yang secara sengaja untuk merusak reputasi praktisi yang lain. Kemudian poin yang ke-16 yaitu pemburuan, yaitu dilarang mengambil klien dari praktisi lain dengan cara-cara yang tidak jujur. Kemudian poin ke-17 yaitu pekerjaan. Ketika memperkerjakan seseorang dari pejabat publik atau pesaing, perlu memperhatikan aturan dan kerahasiaan yang disyaratkan oleh organisasi tersebut. Kemudian poin ke-18 yaitu rekan sejawat.
Artinya, mengamati kode etik ini dengan sikap hormat kepada anggota IPRA dan praktisi public relation di seluruh dunia. Jadi, anggota IPRA harus menjunjung tinggi kode etik ini. Setuju untuk mematuhi dan menegakkan tindakan disiplin terhadap setiap pelanggaran kode etik dari The International Public Relations Association ini. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu macam-macam kode etik humas. Ada 4 macam kode etik yang harus praktisi humas taati. Keempat kode etik tersebut adalah yang pertama Code of Conduct, yaitu artinya etika perilaku sehari-hari terhadap integritas pribadi, klien dan majikan, dan media umum, serta perilaku terhadap rekan seprofesi. Kemudian poin yang kedua yaitu Code of Profession, yaitu yakin ketika dalam melaksanakan tugas atau profesi humas. Yang poin ketiga yaitu Code Publication, yaitu etika dalam kegiatan proses dan teknis publikasi. Kemudian yang keempat, Code of Enterprise, yaitu menyangkut aspek peraturan pemerintah seperti hukum perizinan dan usaha, hak cipta, merek, dan lain-lain. Kemudian materi yang selanjutnya, fungsi kode etik dalam kegiatan humas atau public relation. Menurut Biggs dan Blockhair, yaitu pada tahun 1986 pada halaman 10, mengemukakan ada 3 fungsi dari kode etik, yaitu yang pertama, melindungi suatu profesi dari campur tangan pemerintah. Dengan adanya kode etik yang mengatur hubungan antara praktisi humas dengan pihak pemerintah, akan semakin memperjelas tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Hal ini menjadi sangat penting, karena dengan terjalinnya hubungan baik dengan pihak pemerintah sebagai pemangku kebijakan suatu daerah, tentu sangat berpengaruh terhadap jalannya perusahaan. Sehingga adanya kode etik ini dapat meminimalisir tindak semena-mena pemerintah terhadap suatu organisasi atau perusahaan. Kemudian poin yang B yaitu mencegah terjadinya pertentangan internal dalam suatu profesi. Dengan adanya kode etik humas akan memberikan penjelasan tentang bagaimana cara menjalin hubungan yang baik dengan rekan kerja, yang tentunya akan sangat berpengaruh terhadap performa atau motivasi kerja dari masing-masing anggota humas atau public relation. Kemudian poin yang C yaitu melindungi para praktisi dari kesalahan praktik suatu profesi. Artinya, dengan adanya kode etik humas tentu sangat berkaitan dengan hasil kerja para praktisi dalam profesi humas. Praktisi humas yang bijaksana tidak akan memberikan kemudahan terhadap penyelewengan kerja, yang mana tindakan tersebut akan berdampak negatif baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap organisasi atau perusahaan. Praktisi humas yang baik, yang taat terhadap kode etik, adalah mereka yang minimalisir sekecil apapun kesalahan dalam bekerja, serta menjaga nama baik profesinya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kode etik PR memiliki peranan yang sangat penting dalam mengarahkan perilaku dan tindakan para praktisi PR. Ini adalah panduan yang bergaris bawahi nilai-nilai seperti integritas, transparansi, dan tanggung jawab. Kemudian kode etik PR juga berperan sebagai fondasi yang mengukuhkan integritas profesi. Dengan adanya pedoman etika, praktisi PR diarahkan untuk beroperasi dengan kejujuran, menghindari konflik kepentingan, dan mempertahankan standar moral yang tinggi. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf.
Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.